Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dimanapun anda berada, dan secara khusus pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji, yang alhamdulillah di kesempatan ini dengan izin, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bersua walaupun melalui media online, dan tentunya ini selama kita niatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah, dan itu adalah ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i yang telah diwajibkan kepada siapapun dari kalangan kaum muslimin yang mukallaf. Dan ini sesi yang ke-26 dari seluruh sesi kajian online yang diselenggarakan oleh Palopo Mengaji. Jemaah sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin, para pendengar radio online Palopo Mengaji, insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran terkait dengan zakat. Kita ambil pembahasannya secara sistematis dari kitab Al-Fiqhul Muyassar yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-6 di muqaddimah kitab zakah, yaitu terkait dengan hikmah dari kewajiban melaksanakan zakat atau kewajiban menunaikan zakat, dan juga kepada siapa zakat ini diwajibkan. Sudah kita sebutkan dengan ringkas beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama di sini, dan di sana ada hikmah-hikmah yang lain. Dan kalau ingin lebih luas, di antara kitab yang bisa kita jadikan rujukan, dan di situ disinggung pula terkait dengan hikmah di balik pensyariatan ibadah zakat ini, adalah Syarhul Mumti, ya, di jilid yang ke-6, yang mana ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita insyaallah akan masuk kepada pembahasan kedua di poin yang kedua di pembahasan yang ke-6, yaitu ala man tajibuz zakah. Ala man tajibuz zakah ay syurutu wujubiha. Nah, kepada siapa zakat ini diwajibkan. Iya. Atau dengan kata lain, syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Iya. Di definisi yang telah kita sebutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya, iya, bahwasanya zakat ini, iya, itu bisyurutin makhsusatin, memiliki syarat-syarat yang khusus, memiliki syarat-syarat tertentu, iya, yang syarat-syarat tersebut tentunya, iya, itu berdasarkan Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, bukan ditentukan oleh perasaan, bukan pula ditentukan oleh kebiasaan, demikian pula tidak ditentukan oleh tradisi masyarakat.
tapi tentukan oleh pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara bisyurutin makhsusah, di antara syarat yang khusus itu adalah siapa saja yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Apakah seluruh manusia? Apakah seluruh kaum muslimin? Atau bagaimana? Nah, baik, kata penulis hafizahumullahu jami'an, tajibu zakah ala man tawafarat fihi asy-syurutul al-atiyah. Diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kepada siapapun yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang akan kita sebutkan, itulah orang atau manusia yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan kalau tidak terpenuhi salah satu saja dari syarat-syarat tersebut, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi dia. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Satu yang tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban. Nah, jemaah sekalian, qala al-muallif wal awwal, yang pertama adalah al-islamu, yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Syarat yang pertama, dia harus beragama Islam. Dia harus beragama Islam. Nah, ini syarat mutlak. Nah, dan syarat ini pada seluruh ibadah. Syarat ini berlaku pada seluruh ibadah. Nah, makanya kalau kita mempelajari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para fuqaha, para ulama, ketika mereka menyebutkan di antara syarat dari ibadah adalah al-Islam, keislaman seseorang. Nah, maka fala tajibu az-zakah 'ala al-kafir. Fala tajibu az-zakata 'ala al-kafir. Maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang di luar Islam atau bukan beragama dengan agama Islam. Li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu biha al-muslimu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Kata para ulama, sebab zakat itu adalah jenis ibadah harta. Jenis ibadah yang mengeluarkan harta, yang dengan itu seorang muslim mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiru la tuqbal minhul ibadatu hatta yadkhula fil Islam. Adapun orang kafir itu tidak akan diterima dari mereka secuil pun dari ibadah sampai mereka masuk ke dalam Islam. Mengapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya ibadah mereka, untuk diterimanya nafkah atau infaknya mereka, kecuali disebabkan mereka ini kafir kepada Allah dan kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jelas, kekafiran itu menyebabkan ibadah seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak diterimanya ibadah seseorang disebabkan dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk dalam hal ini apakah dia kafir yang asli, ataupun dia bukan kafir yang asli. Nah,
bukan kita katakan kafir palsu. Ya. Kafir yang asli, asalnya, ya, dia tidak pernah masuk ke dalam agama Islam. Sejak dia lahir, ya, sampai dengan detik ini, dia masih berada di atas kekafirannya. Nah, ini yang asli. Adapun ada sebahagian orang, wal iyadzubillah, yang mungkin masuk ke dalam Islam atau lahir dalam keadaan muslim, ya, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, KTP-nya, status agamanya adalah Islam, tapi qaddarallah wa ma syaa fa'ala, disebabkan satu dan lain hal, ia kemudian murtad atau keluar dari agama Islam dan memilih agama selain daripada agama Islam. Nah, ini juga hukumnya sama. Kalau dia mengeluarkannya, maka tidak diterima dari ibadah tersebut. Termasuk tidak diterima itu adalah kalau dia mengeluarkan zakat. Dan kalau tidak diterima, fa idza kanat la tuqbal minhum fala fa'idata fi ilzamihim biha. Kalau memang tidak diterima, ya, dari ibadah orang kafir yang mereka lakukan disebabkan kekafirannya, maka tidak ada manfaatnya mereka disuruh atau diwajibkan atau diharuskan mengeluarkan zakat. Nah, wali mafhumi qauli Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga berdasarkan, ya, pemahaman dari apa yang disebutkan oleh, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, salah satu dari khalifatul khulafaur rasyidin, ya, nah, sekaligus mertua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, hadhihi faridatu sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Beliau katakan, kewajiban zakat ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajibkan atas kaum muslimin. Ya, dipahami daripada ucapan beliau ini hanya wajib untuk mereka yang statusnya, ya, muslim atau mereka yang beragama Islam. Di luar daripada itu tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada kewajiban. Lakinnahu ma'a dzalika muhasibun 'alaiha li'annahu mukhatabun bi furu'i syari'ati 'ala sahih. Tetapi bersamaan dengan itu, orang kafir, walaupun mereka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat disebabkan kekafiran mereka, tapi pada hari kiamat mereka akan dihisab. Ya. Mereka akan dihisab sebab mereka ini termasuk mukhatab, ya, terhadap bagian-bagian daripada syariat Islam menurut pendapat ulama yang, ya, yang paling kuat atau yang paling sahih. Nah, apa dasarnya para ulama mengatakan bahwa mereka tetap juga dihisab walaupun tidak diwajibkan, ya, disebabkan kekafirannya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Mudaththir terkait orang mujrim, masuk di dalamnya orang kafir, ya. Wa 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan al-mujrim, orang yang pendosa, termasuk dosa kekafiran. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Ya. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak termasuk orang yang melaksanakan salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan makan kepada, ya, mereka yang miskin. Ya. Ini dalil yang jelas bahwasanya mereka tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tetap akan dihisab pada hari, ya, pada hari kemudian. Nah, muncul pertanyaan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana
kalau ada dari kalangan orang kafir, ada dari kalangan non-muslim yang berniat baik, mau mengeluarkan zakat atau memberikan zakat kepada kepada seorang muslim, bagaimana hukumnya? Maka jemaah sekalian, asalnya sudah kita sebutkan syaratnya. Bahwasanya syarat pertama untuk mengeluarkan zakat, dan itu wajib, adalah dia muslim. Dari sini menunjukkan bahwasanya seorang yang kafir ketika mengeluarkan zakat itu tidak diterima darinya zakat yang dia keluarkan. Karena sebanyak apapun harta yang dikeluarkan oleh orang kafir itu pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman dalam rangka berdakwah di negeri Yaman sana, di antara nasihat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum yang kaum ini adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Fa awwalu ma tad'uuhum ilai, maka yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama kali engkau ajak mereka adalah kepada syahadataini, kepada syahadatain, dua kalimat syahadat, yang dengan diucapkannya dua kalimat syahadat ini secara zahiriyah, secara zahir, seseorang itu sudah dianggap sebagai muslim. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka zahirnya dia adalah seorang muslim. Lalu Nabi katakan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kata Nabi, kalau mereka mentaatimu pada hal tersebut, maka baru disampaikan bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Termasuk di antaranya kata Nabi, wa fa inhum ata'uka lidzalik fa'limhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau dia ahlul kitab ini sudah bersyahadat, maka kabarkan pula bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat, yang zakat tersebut diambil dari harta mereka yang memiliki kekayaan dan diberikan kepada orang fakirnya di kalangan mereka. Ini hadits menunjukkan syarat mutlak, dia mesti Islam. Nah, olehnya jemaah sekalian, tidak diterima zakat tersebut, tidak mendapatkan pahala. Nah, dan paling jauh kalau ada orang kafir yang hendak menyumbang, itu tidak bisa dikatakan zakat, tidak bisa dikatakan sedekah, sebab seluruhnya itu ibadah. Nah, paling jauh itu adalah hadiah. Paling jauh kita bisa katakan itu adalah hadiah. Dan itu hukumnya boleh saja. Tentunya itu dengan tanpa persyaratan. Nah, maksudnya kalau seorang kafir memberikan dari harta bendanya kepada seorang muslim, dari apa yang dia miliki, maka itu paling jauh dihukumi sebagai hadiah, dan itu boleh diterima oleh seorang muslim. Boleh diterima oleh seorang muslim. Apa dasarnya? Dasarnya adalah apa yang Nabi lakukan ketika beliau mendapatkan kiriman makanan dari seorang wanita Yahudi. Beliau menerima kiriman makanan tersebut, walaupun belakangan diketahui bahwasanya makanan tersebut mengandung racun. Tapi Nabi menerima, bahkan menyantap makanan tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya boleh seorang muslim itu menerima hadiah dari seorang yang kafir.
Tapi itu hanya bisa dianggap sebagai hadiah semata dan tidak bisa dikatakan sedekah, tidak bisa dikatakan zakat, ya. Nah, dan walaupun mereka berniat, ya, orang kafir tersebut berniat untuk beribadah, ibadah tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut tidak dianggap itu berdasarkan kekafiran mereka. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada lagi yang mengatakan, kok kita ada yang mau berbuat baik kok ditolak, ya. Wah, ini namanya main perasaan. Agama Islam itu punya aturan main. Aturan main yang aturan main tersebut, iya, apalagi terkait ibadah itu tauqifiyah, ya. Tauqifiyah artinya tidak bisa dilakukan, ya, tanpa ada dalil, tuntunan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak mengandalkan atau menjadikan acuannya adalah perasaan ataupun adat istiadat, iya. Termasuk tidak menjadikan acuannya dalam hal ibadah ini adalah mimpi. Nah, maka ya, jangan kita gunakan perasaan dalam masalah tersebut. Dan kalaupun ya itu kita terima, maka itu dianggap sebagai hadiah. Nah, dan tanpa persyaratan. Artinya si kafir tidak boleh mempersyaratkan, ya, bahwa kalau kamu menerima ini, kamu harus begini dan begini. Ini tidak boleh kita terima. Nah, dan kalau itu tanpa persyaratan, maka silahkan diterima. Nah, lalu bagaimana dengan orang kafir? Apakah mereka berhak mendapatkan zakat? Iya, itu ada pembahasannya nanti, insyaallah taala, terkait dengan asnaf atau golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, ya. Dan secara ringkas, ya, mereka berhak mendapatkan zakat kalau memenuhi syaratnya, ya. Seperti mereka yang mu'allafati qulubuhum. Siapa itu mu'allafati qulubuhum? Iya, itu ada dua golongan. Orang kafir yang belum masuk ke dalam Islam dan diharapkan ia masuk ke dalam Islam, dan tanda-tanda untuk itu sangat nampak dengan jelas. Kemudian yang kedua, mereka yang sudah masuk ke dalam Islam, tapi untuk dikuatkan keimanannya, ya, dikuatkan hatinya, ta'liful qulub, ya, maka diberikan zakat. Dan secara lengkapnya nanti insyaallah itu kita akan sebutkan di asnaf, di golongan-golongan yang berhak atau layak mendapatkan zakat. Nah, kemudian kita lanjutkan. As-tsani, yang kedua, syarat yang kedua, mereka yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah al-hurriyatu. Ya, apa itu al-hurriyatu? Merdeka. Ya. Merdeka dalam pengertian statusnya bukanlah budak. Ya. Statusnya, ya, bukanlah budak, baik itu abdun ataupun muqatab ataupun yang lainnya. Nah, maka fala tajibu zakah 'ala al-'abdi wal mukatab fatajibu zakatahu 'alaih. Ya. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi seorang yang statusnya adalah budak atau hamba sahaya. Ya. Nah, bahkan wajib dia diberikan zakat. Nah, wajib dia diberikan, ya, zakat, atau tuannya wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Ashabus Sunan, ya. Kata Nabi, "Man ba'a 'abdan wa lahu mal, famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayyushtaratul mubta'." Ya, barang siapa yang menjual budaknya dan ternyata budak itu memiliki harta benda, maka harta benda si budak itu adalah milik penjualnya, ya. Nah, kecuali kalau pembelinya itu mempersyaratkannya. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang yang statusnya budak, ya, itu dia tidak dihukumi tidak memiliki harta walaupun dia punya harta. Hartanya itu adalah milik tuannya. Ya, hartanya itu milik tuannya. Jangankan hartanya, dirinya juga adalah milik tuannya. Maka dia dianggap tidak memiliki apa-apa. Nah, maka
Maka jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang kedua, ya. Seorang yang hendak mengeluarkan zakat, ya, itu harus orang yang merdeka, bukan statusnya adalah budak. Kemudian yang ketiga, milkun nisabi mulkan atau milkan taman mustaqarran. Ya. Nah, kata penulis hafizahumullahu jami'an, ya, syarat yang ketiga seorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat adalah dia memiliki harta benda yang harta benda ini, ya, tentunya sudah masuk ke dalam harta benda yang diwajibkan dikeluarkan zakat. Harta bendanya ini itu sudah memenuhi ukuran standar minimal yang ditetapkan dalam syariat, ya, telah memenuhi ukuran standar minimal yang ditetapkan dalam syariat, yang itu disebut dan dibahasakan oleh para fuqaha dengan nisab, ya. Nah, dibahasakan dengan nisab. Nah, kemudian selain daripada itu, milkan taman mustaqarran, ya. Harta tersebut, harta yang dia miliki, ya, itu dia miliki secara sempurna, ya. Dia miliki secara sempurna. Nah, wa kaunuhu fadilan 'anil hajatid daruriyati allati la ghina lil mar'i anha kal mat'am wal malbas wal maskin, ya. Maka, ya, tidak termasuk daripada hal ini jemaah sekalian, iya, yaitu harta benda yang harta benda tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan mendasar manusia, seperti misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Nah, artinya, ya, harta benda tersebut sudah dikeluarkan untuk keperluan pokoknya. Harta benda yang tersisa inilah yang dilihat dan dihitung apakah sesuai dengan, apakah sudah memenuhi, ya, standar minimal atau nisabnya, ya. Nah, li'anna zakata tajibu muwasatan lil fuqara, sebab yang namanya zakat ini itu wajib, tujuannya untuk memberikan kelapangan kepada orang miskin. Fawajaba ayyu'tabira milkun nisab alladhi yahsulu bihil ghina al-mu'tabir, ya. Maka wajib, ya, ya, mereka yang hendak mengeluarkan zakat ini, ya, memang dihukumi sebagai orang yang kaya, ya, dihukumi sebagai orang yang memiliki kelebihan. Nah, memiliki kelebihan daripada, ya, harta benda. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati awsakin sadaqah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zakat terhadap hasil tanaman yang kurang dari, ya, 5 wasak. Nah, walaysa fi maduna khamsi dzu sadaqah, dan tidak ada zakat untuk unta yang, ya, kurang daripada 5 ekor. Walaysa fi maduna khamsa awaqin sadaqah, sebagaimana tidak ada zakat terhadap, ya, perak yang kurang dari 5 awak, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini persyaratan yang ketiga, sesuai dengan standar minimalnya. Sehingga jemaah sekalian, kalau seseorang memiliki harta benda dan harta benda tersebut sudah masuk ke dalam harta benda yang wajib dizakati, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, apakah itu emas dan perak, apakah itu barang pertanian, apakah itu rikaz, ya, ataupun barang tambang, ya. Demikian pula dengan binatang ternak, sapi, onta dan kambing. Ini semua harta yang wajib untuk dizakati dan tidak untuk selain daripada harta tersebut. Itu pun harta tersebut memiliki persyaratan lagi. Apa syaratnya? Sudah memenuhi standar minimal. Artinya, kalau kurang dari standar minimal tersebut, tidak ada kewajiban zakat.
Ya, tidak ada kewajiban zakat. Nah, iya, misalnya saja ada orang yang memiliki emas. Nah, standar atau nisab emas ini adalah 20 misqal, yang itu setara dengan 20 dinar. Dan kalau dikonversi ke dalam gram, ya, maka itu setara dengan 85 gram emas murni. Ya, 85 gram emas murni. Ini nisab untuk emas. Maka kalau ada yang memiliki emas, ya, ada orang yang memiliki emas, dia sudah muslim. Nah, dia sudah muslim. Kemudian dia bukan budak. Ya. Dilihat apakah sudah mencapai 85 gram emas. Ya, total dari harta tersebut. Ya, dan emas yang dia miliki ini tidak akan dikurangi lagi dengan kebutuhan pokoknya. Ya. Jadi ketika harta tersebut tetap, ya, apalagi kalau itu berkembang, maka itu yang terkena. Tetapi kalau emas yang dia miliki tersebut, ya, kadang juga dia jual kembali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk makan, minum, pakaian, demikian pula mungkin untuk listriknya, untuk iuran atau pembayaran PDAM-nya dan seterusnya, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, sehingga berkurang, maka kalau tidak mencapai nisab, tidak ada kewajiban. Ya, kalau tidak mencapai 85 gram, tidak ada kewajiban. Bagaimana kalau 84,5? Itu tidak mencapai nisab. Nah, itu tidak mencapai nisab. Nah, demikian pula dengan perak. Ya, perak itu nisabnya adalah 200 dirham. Ya, 200 dirham ini setara dengan 595 gram perak murni yang. Nah, baik, 595 gram. Ada yang punya perak tidak sampai 595, tidak mencapai nisab, tidak wajib zakat. Ada yang memiliki perak 595 atau lebih daripada itu, maka disitulah ada, ya, baru masuk syaratnya dia wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula ada yang mungkin punya harta bentuknya adalah binatang ternak, ya, dan binatang ternak sudah kita sebutkan masuk ke dalam, iya, wajib zakat harta tersebut. Tapi tidak semua binatang ternak, ya, hanya 3, ya, yaitu onta dan keluarganya, sapi dan keluarganya, dan kambing dan keluarganya. Ada yang memiliki onta, ya, ontanya 4 ekor. Apakah wajib zakat? Tidak wajib. Kenapa? Belum mencapai nisab. Nisab onta 5 ekor. Ya. Nah, bagaimana kalau dia memiliki onta 6 ekor? Lebih dari nisab. Iya. Kalau standar minimal atau nisab sudah terpenuhi, apalagi lebih. Nah, demikian pula, iya, ada orang yang punya harta, iya, adalah kambing. Ya. Nah, kambing, dia punya kambing yang banyak. Tapi ternyata kambingnya itu jumlahnya 39 ekor. Iya, 39 ekor. 39 ekor kalau menurut pandangan dan perasaan manusia itu cukup banyak. Ya, banyak sekali itu, jangankan 39 ekor. 10 ekor saja sudah banyak. Entah di mana mau disimpan kalau dia ternak kambing di kota. Ya, tetapi jemaah sekalian, nisab untuk kambing itu nanti 40 ekor. Nanti 40 ekor baru ada yang mesti dan wajib dikeluarkan. Tidak sampai 40 ekor tidak tercapai nisab, tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Nah, demikian pula kalau ada yang punya harta berupa sapi, ya. Sapi, nisabnya sapi itu 30 ekor sapi, ya. Nah, 30 ekor sapi. Ya. Bagaimana kalau ada yang punya 29, 28, ya, mungkin 28 setengah, ya. Apakah wajib zakat? Tidak wajib zakat. Sebab belum mencapai nisabnya. Ya, belum mencapai nisabnya. Makanya di sini saya ingin ingatkan pula kepada segenap kaum muslimin yang mungkin dia punya bidang adalah peternakan. Ya, mata pencariannya peternakan. Maka dilihat, ya. Ia wajib mempelajari zakat terkait dengan binatang ternak. Nah, kalau dia punya mata pencaharian perdagangan, maka dia wajib mempelajari zakat terkait dengan urudut tijarah, ya, zakat barang perdagangan. Nah, dan kalau dia punya profesi adalah petani, ya, maka
dia wajib mempelajari ya, terkait dengan zakat pertanian. Ya, dia wajib mempelajari hal tersebut. Nah, dan di antara yang wajib dia pelajari adalah syarat daripada ya, harta kekayaannya itu. Termasuk di antaranya adalah nisabnya. Nah, nisab daripada ya, apa yang menjadi patokan, dan ini ditetapkan oleh syariat. Ya, di antara penetapannya seperti yang sudah kita sebutkan tadi haditsnya. Ya, nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan, ya, untuk onta tidak ada zakat kalau kurang dari 5 ekor. Ya, demikian pula untuk hasil tanaman, ya, hasil tanaman, hasil pertanian, kalau tidak mencapai 5 wasak, ya, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, hanya kita ingin ingatkan pula kepada kaum muslimin, jangan curang dalam masalah ini. Ya, jangan curang dalam masalah ini. Ya, seperti misalnya sudah mau mencapai waktunya, ya, dia kemudian menguranginya supaya terbebas dari zakat. Ya, innallaha alimun bizatis sudur. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam ya, dada-dada manusia. Apa yang menjadi niat-niat kita, ya, untuk terlepas daripada kewajiban, itu Allah Maha mengetahuinya. Nah, dan sudah berlalu penjelasan tentang ancaman bagi mereka yang ya, bakhil atau pelit, ya, mengeluarkan zakat. Itu ancamannya sangat keras, menunjukkan bahwasanya itu bukan dosa main-main, itu adalah dosa besar. Nah, kemudian syarat yang keempat, ya, haulanil haul alal mal. Ya, ini syarat yang keempat, yaitu telah berlalu setahun. Ya, telah berlalu setahun. Nah, wa dzalika bi an yamurra ala nisab fi hauzati malikihi 12 syahran qamariyan. Ya, yaitu harta benda yang dia miliki ini yang sudah mencapai nisab, standar minimal yang kita sebutkan tadi, dan itu sudah dia miliki dengan kepemilikan yang sempurna. Ya, kepemilikan yang sempurna. Nah, ini mesti berlalu selama 12 bulan. 12 bulan itu setahun. Ya, dan standar bulan yang digunakan adalah bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Nah, apa bedanya? Ya beda. Kalau bulan Qamariyah itu ditetapkan berdasarkan ru'yah bulan. Ya, dan jumlah harinya hanya 2 macam, 29 dan 30. Adapun selain daripada itu, ya, seperti miladiyah yang banyak digunakan, ya, bahkan di negeri kaum muslimin termasuk di negeri kita ini, itu ada yang 28, ada yang 31, ya, ada yang 30. Ini berbeda jemaah sekalian. Jadi harta tersebut setelah mencapai nisab dihitung sampai setahun. Nah, dihitung sampai setahun. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-khaul. Tidak ada zakat untuk harta benda sampai, ya, berlalu setahun. Ya, sampai berlalu setahun penuh. Nah, wa hadha syartu khassun bi bahimatil an'ami wan naqdaini wa urulit tijarah. Ya. Lalu kata para ulama, persyaratan harus berlalu setahun ini, ya. Nah, ini khusus untuk zakat bahimatul an'am. Ya. Apa itu bahimatul an'am? Binatang ternak, demikian pula dengan emas dan perak dan harta yang semisal dengan itu seperti mata uang. Demikian pula urut tijarah, barang perdagangan atau zakat perdagangan. Iya. Nah, amma az-zuru' was-thimar wal-ma'adin wal-ma'adin wal-rikaz fala yushtaratu laha al-khaul. Ya. Adapun, iya,
komoditi zakat yang lain seperti zakat pertanian, demikian pula dengan barang tambang dan rikas barang temuan, maka tidak dipersyaratkan mesti berlalu setahun. Ya, liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141, dan tunaikan atau keluarkan hak daripada hal tersebut pada yawma hasadihi, ketika dia dipetik, dipanen untuk barang pertanian, atau ketika ditemukan untuk barang rikas, maupun barang tambang. Nah, maka yang berlalu setahun ini adalah untuk zakat binatang ternak, demikian pula dengan zakat harta berupa emas, perak dan uang, dan juga untuk perdagangan. Wajib berlalu setahun. Nah, wali annal ma'adin wal ikas malun mustafadun minal ard fala yu'tabar fi wujudi zakati al-khaul kazuru wastimar. Hal itu juga disebabkan namanya barang tambang dengan barang temuan, itu adalah barang yang ditemukan dari dalam bumi yang tidak diwajibkan untuk berlalu setahun. Kapan dia ditemukan, dikeluarkan. Tidak mesti disuruh menunggu lagi setahun. Sebagaimana dengan pertanian, kapan panen, keluar zakatnya. Kapan memetik, maka keluar zakatnya. Kalau terpenuhi dari yang ketiga tadi, yaitu nisabnya. Kalau terpenuhi dari nisabnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari sini menunjukkan bahwasanya kekeliruan yang terjadi, dan itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, termasuk di antaranya adalah mereka yang menetapkan yang namanya zakat profesi. Mereka yang menetapkan zakat profesi. Setiap bulan disuruh keluarkan, dari gaji dan penghasilan, apakah itu PNS ataupun pegawai swasta, karyawan dan seterusnya. Nah, pertama dia tidak memilih. Pertama kesalahannya itu belum sampai nisabnya. Belum sampai nisabnya. Kita ambil nisab emas 85 gram emas, itu kurang lebih 40 jutaan. Apakah ada seorang PNS yang punya gaji 40 jutaan sebulan? Atau pegawai swasta? Anggaplah ada. Tapi itu tidak semuanya. Tapi ini juga mesti berlalu setahun. Mesti berlalu setahun. Dia simpan tersebut dan tersimpan selama setahun, dan dihitung mulai dari bulan pertama ketika nisab itu tercapai. Anggaplah dia nisabnya tercapai pada bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan di tahun berikutnya barulah dia ada kewajiban zakat. Dan harta tersebut sudah dikeluarkan dari kebutuhan pokoknya. Dia sudah bayar listrik, sudah bayar air, sudah bayar kos-kosan misalnya, bayar makan, transport dan seterusnya. Sisanya itu yang dia simpan. Yang dia simpan inilah yang dihitung kapan mencapai nisab. Di bulan kapan mencapai nisab, disitulah mulai menghitung untuk 12 bulan berikutnya. Tidak langsung dikeluarkan. Makanya para ulama itu menyatakan, orang yang disuruh bayar zakat tiap bulan dari kalangan pekerja, karyawan, PNS dan seterusnya, ini zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak memenuhi persyaratan. Nah, bahkan itu mewajibkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan kepada mereka. Dan itu tidak sah. Sebab tidak memenuhi syarat, atau mereka belum memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Nah, dan sudah kita sebutkan sebelumnya di antara dampak negatifnya juga, bahwasanya kalau mereka disuruh mengeluarkan zakat dan itu tidak wajib untuk mereka sebab belum memenuhi nisab dan haul, hasilnya nanti ketika sudah mencapai nisab dan haul, mereka sudah enggan mengeluarkan. Alasannya sudah dikeluarkan tiap bulan. Wal iyadu billahi min dzalik. Nah, dan tidak boleh dikiaskan dengan yang namanya zakat pertanian. Tidak boleh kiaskan. Kenapa? La qiyasa fil ibadah. Tidaklah kias dalam masalah ibadah untuk penetapan. Untuk penetapan ibadah tersebut. Nah, dan pokok daripada ibadah ini jelas, yaitu
masuk dalam kategori zakat harta benda atau zakat emas dan perak. Kenapa mesti dikiaskan kepada barang pertanian? Ya, ini cukup lancang. Ya, walaupun mungkin ada ulama atau dianggap ulama di zaman ini kontemporer, di zaman sekarang yang membolehkan seperti itu, tetapi kalau kita mendapatkan yang seperti itu, maka hendaknya kita jangan langsung mengatakan ada khilaf, ada perselisihan. Ya, nah, tidak demikian jemaah sekalian. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabarah illa khilafun lahu hazzum minan nadhari. Tidak semua perselisihan itu dianggap. Ya. Tidak semua khilaf itu dianggap. Yang dianggap itu adalah dan yang dibolehkan itu, maksudnya dibolehkan, kita anggap itu bahwasanya itu perselisihan yang mu'tabar. Ya. Kalau perselisihan atau khilaf tersebut lahu hazzum minan nadhari, punya sisi pendalilan, ada dalil dan punya sisi pendalilan. Ya. Ini yang dilupakan. Punya dalil dan dalil itu punya sisi pendalilan. Nah, kalau cuma sekadar berdalil, ya, orang zaman now, subhanallah, begitu banyak dalil dia keluarkan. Ya, bahkan seingat saya syaitan pun mengeluarkan dalil untuk mendukung apa yang menjadi kebiasaan syaitan. Tapi apakah ada sisi pendalilan? Ya, dari dalil tersebut. Nah, makanya jemaah sekalian, kepada mereka yang suka mengkiaskan seperti ini, ya, atau memiliki pendapat yang seperti ini, ya, kita katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lancang ya memberikan beban kepada kaum muslimin dengan sesuatu yang sebenarnya itu belumlah menjadi beban untuk mereka. Nah, ini syarat mereka yang wajib mengeluarkan zakat. Maka salah satu dari syarat ini bagi Anda tidak terpenuhi, Anda belum wajib keluarkan zakat. Ya, satu saja. Ya, seperti Anda bukan muslim, sudah tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Atau Anda muslim, tapi ternyata Anda budak, tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Anda muslim, orang merdeka, tapi harta yang Anda miliki belum mencapai nisab, tidak memenuhi syarat. Ya, atau memang memiliki nisab, tapi itu bukan kepemilikan sempurna, ada sama orang lain lah. Ya, belum kita miliki, dianggap piutang, ya, dan itu belum jelas kapan kita terima, itu juga belum memenuhi syarat. Ya. Nah, atau belum berlalu setahun, itu Anda juga belum memenuhi syarat. Nah, maka ini menunjukkan jemaah sekalian penting kita sebagai muslim dan muslimah untuk mempelajari hal ini. Apalagi yang harta yang kita miliki itu adalah komoditi yang mesti dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian al-mas'alatus sabiyah, pembahasan yang ketujuh fi aqsamiha. Ini terkait dengan pembagian zakat itu, ya. Az-zakatu qisman. Zakat itu dua macam, ya. Awalan zakatul amwali. Yang pertama adalah zakat harta benda, wa hiya allati tata'allaqu bil mali, yaitu zakat yang terkait atau berhubungan dengan harta benda, ya. Tsaniyan, yang kedua adalah zakatul abdan, zakat badan, zakat fisik, ya. Wa hiya allati tata'allaqu bil badani wa hiya zakatul fitri, ya. Zakat badan ini itu terkait dengan badan atau fisik, dan itu adalah zakat fitrah. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pembahasan kita di pertemuan yang ke-27, ya. 26. Pertemuan 26 ini dari seluruh pertemuan kita secara online. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bisa dipahami dengan baik, ya. Dan mudah-mudahan dengan hal tersebut semakin menambah, ya, khasanah, ya, keilmuan kita terkait dengan pembahasan zakat, ya. Sekali lagi, wajib bagi setiap muslim itu untuk mempelajari ilmu agamanya, dan lebih wajib lagi, ya, apabila ilmu agama tersebut terkait dengan kewajiban-kewajiban pokoknya yang dengan itu, ya, Islam atau agamanya nampak dan tegak pada dirinya. Nah, saya kira demikian penyampaian kita atau penjelasan kita di kesempatan ini. Yang benar itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu pasti dari sisi kami. Kami mohon maaf jika ada ungkapan atau kalimat yang tidak berkenan, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat
yang dengan ilmu tersebut kita membangun amal-amal soleh kita, dan amal soleh inilah yang merupakan bekal tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.